Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membahas beberapa cara menghasilkan uang di internet. Dan malam hari ini kita akan bahas satu buah platform yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan uang dari internet. Ini dia platform baru bisa di sumber penghasilan untuk teman-teman. Oke, ini dia situsnya, namanya latium.org. Mungkin saya akan jelaskan dulu profil dari Latium ini ya teman-teman ya. Latium ini hampir sama seperti Projects ataupun 1000 Lancer ataupun Fiverr.com ya, ataupun Fiverr ya. Dia menyediakan tempat yang mempertemukan antara pemberi kerja dan yang mencari kerja, dimana kemudian nanti si pemberi kerja akan membuka project dan Anda yang mungkin teman-teman yang nantinya akan mendaftar sebagai pencari kerja itu akan melakukan bid atau memberikan penawaran ke project tersebut. Lalu kemudian jika kemudian terjadi kesepakatan tentu dengan nilai tertentu, maka kemudian projectnya akan berjalan dan kita atau kalian yang mengajukan diri untuk mengerjakan project tersebut akan memperoleh bayaran yang kemudian Latium juga akan mendapatkan bagian dari transaksi yang sudah kalian hasilkan. Kalau lebih akan seperti itu, sama persis, tapi mungkin ada beberapa hal yang bedakan antara ya ada cara kerja, ada aturan dan lain sebagainya. Dan juga karena Latium ini dia sifatnya internasional, maka sudah barang tentu teman-teman akan bersaing dengan semakin banyak orang juga. Tapi juga di sisi lain juga projectnya akan semakin luas karena pasarnya semakin besar juga. Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan, sehingga dari kedua sisi juga saling berimbang. Oke teman-teman, kita langsung saja intip apa sih pekerjaan yang ada di Latium ini. Kita coba cek dulu yang project Forbit ya. Oke, di Latium ini walaupun tidak dikhususkan untuk pekerjaan menerjemahkan, tapi memang harus diakuin di Latium ini sangat erat, sangat dekat hubungannya dengan pekerjaan menerjemahkan kalimat ataupun teks ataupun artikel ya teman-teman ya, ataupun naskah tertentu yang berbentuk tulisan diterjemahkan. Nah selain itu juga ada banyak sih jenis pekerjaan lain yang bisa kita temukan di sini. Kita coba cek di sini ada kategorinya, ada sales, ada writing, ada data entry, ada video animasi, ada blockchain, cryptocurrency, ada audio, ada mobile development, pengembangan aplikasi mobile ya, ada business accounting, engineering lain. Ada banyak sebenarnya kategori project yang ditemukan di sini. Tapi memang project terjemah itu yang paling banyak teman-teman ya dibandingkan yang lain. Dan juga ada project graphic design dan website dan software yang juga mendominasi dari si jumlahnya. Oke, kita intip sebentar beberapa project yang ada di sini. Oke. Yang banyak ya. Nah, kita nanti akan fokus ke project menerjemahkan karena sesuai dengan judul yang saya berikan ya teman-teman. Kita akan mencari ataupun melakukan mencari pekerjaan di sini khususnya untuk menerjemahkan kata, kalimat, artikel ataupun skrip ke dalam bahasa-bahasa tertentu. Nah, sebelum kita mulai untuk menggunakan platform ini, kita perlu cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu apakah Latium ini terbukti membayar ataukah Latium ini justru harus kita waspadai. Nah, pertama kita akan cek dulu di Scam Advisor. Oke, hasil trust score-nya 93%, impresif, yang artinya ya dari sisi tingkat kepercayaan mayoritas orang sudah mempercayai Latium untuk dijadikan sebagai platform mencari kerja, walaupun ia ada sebagian juga yang kecewa. Tapi mayoritas memberikan rating yang baik, yang artinya dari satu sisi ini kita bisa cukup yakin bahwa Latium bisa kita jadikan sebagai tempat mencari cuan secara online. Berikutnya kita coba untuk cek dari sisi isinya. Hanya ingin tahu rekam jejaknya Latiumnya seperti apa sih. Oke, websitenya itu domainnya didaftarkan di 2017, jadi sudah cukup berumur. Kemudian diperpanjang di bulan 10 tanggal 3 2022. Di domainnya
servernya di GoDaddy. Oke. So dari sisi usia saya rasa udah cukup senior, yang artinya paling tidak ini menjadi nilai plus bagi kita sebagai mencari kerja, sehingga kita jauh lebih yakin untuk menggantungkan nasib di sini. Jangan sampai nanti kita udah bekerja, udah berusaha, udah keluar keringat, udah mengerjakan banyak proyek, ya ternyata uangnya nggak dibayar. Oke, nah selain dari dua platform ini, teman-teman juga bisa mencoba memeriksa validasi atau kredibilitas sebuah platform itu menggunakan Quora ya. Karena di Quora itu tempat berkumpulnya banyak orang yang mempertanyakan sesuatu, dan juga ada banyak pakar di situ, ada banyak pengguna di situ, jumlahnya luar biasa besar dari seluruh dunia. Teman-teman bisa memeriksa kembali kredibilitas sebuah platform itu di Quora, karena di sana orang yang memberikan jawaban umumnya, walaupun ada yang spam, tapi umumnya mereka akan memberikan jawaban jujur. Sehingga kita bisa langsung tahu langsung dari penggunanya, bukan dari agensi, bukan dari PR company atau lain sebagainya, tapi langsung dari penggunanya, sehingga jauh lebih, paling tidak lebih jujur lah dibandingkan kita menggunakan platform seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Kita akan mulai dari cara daftar dulu. Kita akan daftar. Oke, kita bikin username, nama depan, passwordnya jangan lupa, passwordnya sekali lagi, kemudian harus ada simbolnya. Oke, sudah simbol satu, sip. Masih ada yang kurang kah? At least capital letter. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Nah, baru bisa kita daftar. Alright, kita cek email ya. Sekarang sudah masuk emailnya, langsung kita aktifkan akunnya. Oke, saya asumsikan kita sudah langsung login. Oke, yes, sukses. Langsung kita lanjutkan. Sekarang I want to work in bawah ya teman-teman ya, karena kita mau cari kerja. Lanjut, continue, kita tunggu sebentar, kemudian klik let's get started. Oke, dia minta avatar, kita upload saja ya teman-teman ya, dari apa gitu, kayak ini deh, sorry masa Tokopedia sih. Nah, ini yang gambar yang cakep. Oke, kemudian where do you live? Indonesia. Manual lagi. Oke, kita cari Indonesia. Gender tentu saja male, akan dengan ini ya, dengan masing-masing jenis kelamin ya guys. Usia diisikan saja yang akurat. Kemudian bahasa utama, kita cari Indonesia kalau ada. Oke, ada. Continue. Kemudian part time. Kemudian kita cari industri kita bekerja, saya akan disesuaikan dengan industri tempat kalian bekerja kalau kalian sudah punya pekerjaan ya, tapi kalau enggak, ada cukup isi dengan latar belakang teman-teman, kira-kira lebih familiar dengan industri apa. Oke, ini pendidikan. Kemudian penghasilan, kita isi no dulu. Oke, kemudian kita start earning now. Oke, sip, kita sudah terdaftar, teman-teman sudah punya akun di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan bid atau pengajuan bid ya teman-teman ya. First, pertama kita cari dulu jobnya di translation dan language, ini dia. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal cari saja job-job yang sekiranya paling kalian kuasai. Tentu saya tetap berpikiran bahwa teman-teman
sebaiknya memang mempunyai skill di area ini, di area translasi, di area terjemahan. Yang artinya teman-teman sudah semestinya punya basic paling tidak bahasa tertentu yang ingin dijadikan sebagai pekerjaan. Saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk mencoba bisnis ini, mencoba pekerjaan ini tanpa mempunyai kemampuan di bidang translasi atau di bidang terjemahan. Paling tidak kalian sudah mempunyai latar belakang yang cukup ya, walaupun tidak harus pro, tidak harus expert, tapi paling tidak kalian punya latar belakang yang baik di bagian ini. Ya, kalau misalnya teman-teman merasa ingin mengerjakan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka sebaiknya akan lebih baik teman-teman punya latar belakang pendidikan di bagian tersebut. Ya, paling tidak studinya tetap bahasa Inggris lah gitu. Sehingga juga kita punya tanggung jawab, kita mengerjakan sebuah amanah itu dengan tanggung jawab. Bukan hanya bermodalkan Google Translate, nggak punya basic, nggak punya pengetahuan, tiba-tiba kita langsung bid ke sebuah pekerjaan, khawatirnya nanti hasilnya tidak maksimal, kita juga terkesan bohong, gitu ya. Jadi saya tidak pernah dan saya tidak akan merekomendasikan teman-teman mengerjakan pekerjaan ini kalau teman-teman tidak punya latar belakang pendidikan sama sekali. Jangan lakukan itu. So, pastikan teman-teman ketika ingin mengambil kerjaan, pilih pekerjaan yang memang di mana teman-teman punya latar belakang di situ. Kalau enggak, sebaiknya jangan diambil. Oke, contoh ini ya, paper content a British English available, misalnya contohnya ini. Oke, ini kita klik saja. Nah, kemudian teman-teman wajib membaca instruksi dan permintaan yang diinginkan atau diberikan oleh si pemberi kerja. Di sini ada fee-nya $500 sampai $1.000, project budgetnya. Nanti project budget ya, bukan untuk satu artikel, tergantung di sini. Nah, di sini disebutkan hello every freelance with the paperwork. Nah, di sini sudah ini kan ya, diberikan penjelasannya. Menerjemahkan dokumen yang dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke bahasa China dan Hong Kong. Nah, seperti itu. Ini bisa dibaca di sini kelengkapan informasinya dari sini dari awal sampai akhir. Jadi kalian wajib memahami apa yang diinginkan sama si klien. Kalau kira-kira kalian sudah yakin dengan kriteria yang diinginkan dan kalian bisa memenuhi syarat, maka kalian bisa mengajukan bid. Soal di sini kita bid $200 ya. Kemudian teman-teman di sini kita diberikan opsi untuk menentukan kapan kita bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi misal Desember tanggal 5 misalnya, maka di tanggal itulah kalian harus segera menyelesaikan proyek ini. Jamnya juga di setup di sini jam-jam berapa. Nah, kemudian di message-nya, kalian harus membuat si pemberi kerja ini terkesan, maka berikanlah pesan-pesan yang menggambarkan kemampuan teman-teman dari portofolio dan lain sebagainya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Itu akan membantu klien memahami siapa sih kita dan apakah kita dianggap punya kapabilitas untuk mengerjakan proyek ini atau tidak. Selanjutnya teman-teman nanti akan bisa menempatkan bid di sini, bid. Tapi seperti halnya semua platform marketplace jasa dan pekerjaan, maka nanti pemberi kerjalah yang menentukan bid mana yang akan diterima. Dan kalau seandainya kita terpilih, maka nanti kita akan dapat detail lebih lengkapnya. Di antaranya adalah dokumen yang memang disertakan di proyek ini oleh si pemberi kerja. Nah, dokumen itulah yang nanti akan kita kerjakan, kita sesuai dengan deskripsi yang diinginkan oleh si klien. Nah, penggunaan Google Translate adalah satu opsi untuk mengerjakan proyek-proyek di sini. Tapi sekali lagi, saya tidak menyarankan kalau teman-teman tidak punya latar belakang pendidikan yang relevan dengan pekerjaan ini. Kalau pekerjaan diambil adalah terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka saya wajib untuk mengingatkan agar teman-teman sebaiknya punya latar belakang di pendidikan bahasa Inggris. Kalau tidak, tolong jangan kerjakan hanya menggunakan atau bermodalkan Google Translate, karena ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Kalau kita ngerjainnya tidak jujur, karena menggunakan Google Translate menurut saya nggak jujur sih ya, nggak 100% jujur lah, karena aplikasi ini bisa dipakai oleh siapapun, dan saya yakin mereka kalau tahu kita pakai ini, dia tidak akan mau mengerjakan.
Tapi Google Translate bisa dipakai untuk membantu kita paling tidak mempercepat proses pengerjaannya. Dengan syarat kalian juga paham bahwa Google Translate itu memiliki banyak kemungkinan untuk kesalahan. Sehingga kalian harus punya latar belakang yang baik, kalian punya kemampuan yang baik untuk kemudian melakukan koreksi secara manual ataupun menggunakan tools-tools yang lain. Gak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah, kalau menurut saya, yang tidak boleh, yang jangan adalah kalau kalian tidak punya latar pendidikan, kemudian mengambil project ini lalu menggunakan Google Translate, cek seadanya, tidak punya background ilmu di situ. Nah, ini yang bisa berbahaya. Sebaiknya jangan dilakukan. Gunakan Google Translate untuk membantu kalian mempercepat, tapi harus koreksinya harus dilakukan secara manual, menggunakan latar belakang yang pendidikan yang kalian kuasai. Selain itu, tolong jangan salah gunakan Google Translate. Jadi nanti ketika menggunakan Google Translate, kemudian akan keluar hasil terjemahan, sekali lagi tetap wajib dilakukan review secara manual, periksa dengan kemampuan kita. Jadi bukan bulat-bulat dari sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ada alat yang bisa dipakai untuk mempercepat pekerjaan, kenapa tidak? Aplikasi yang bisa kalian gunakan, manfaatkan untuk memeriksa urusan gamer adalah Grammarly. Nah, kalian juga bisa, boleh saja menggunakan ini, tapi untuk membantu kalian melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, sifatnya hanya membantu saja, menyempurnakan pekerjaan. Saya rasa tidak jadi soal sih, apalagi di Grammarly ini juga kualitasnya sangat baik, dan kita juga nggak serta-merta bisa menggunakan aplikasi ini secara free kan. Ada fitur premium yang harus kita bayar untuk bisa menggunakan keseluruhan fiturnya secara penuh. Nah, terakhir teman-teman, saya perlu informasikan juga bahwa di Lightroom ini ada fitur verified ya. Ini menarik sekali. Jadi kita bisa upgrade sebagai verified member dengan biaya sebesar $12. Kelebihan yang didapatkan ketika kalian sudah verified itu ada beberapa. Yang pertama, mendapatkan akses ke project-project yang terverifikasi. Kemudian kita bisa buka lapak sendiri teman-teman. Fitur ini memungkinkan kita untuk menawarkan jasa kita, yang dimana nanti jasa kita akan terlampir di dalam sebuah fitur khusus, sehingga orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja itu dia bisa langsung pilih di situ dan bisa melakukan penawaran ke jasa yang kita buka. Kemudian ada prioritas placement, kita dapat prioritas penempatan beli bid, kemudian ada prioritas penempatan kalau kita menawarkan jasa, kemudian ada label juga, verified label, dan portofolio yang tidak terbatas, ada juga diskon project fee juga. Nah, ini menarik. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi kalau teman-teman ingin segera scale up ke member yang lebih terpercaya dan juga membuka akses ke project-project yang sifatnya lebih premium. Alright teman-teman, mudah-mudahan ini jadi salah satu alternatif untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu alternatif untuk teman-teman yang sedang cari cuan dari internet. Ini sebuah pekerjaan yang cocok dikerjakan oleh teman-teman yang memang punya latar belakang di pendidikan bahasa, terutama apakah bahasa Inggris, apakah bahasa China, atau bahasa yang lain. Untuk meniti karir sebagai seorang penerjemah secara online bisa dikerjakan di rumah. Pasarnya sangat luas, ada banyak pilihan di dalam Lightroom yang bisa dikerjakan dengan bayaran yang saya rasa cukup worth it untuk dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.